Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa bertemu pada mata kuliah ilmu kalam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitria Lalida Sinta dengan NIM 203111071, Farham Muafiq Al-Asor dengan NIM 203111098, dan Janatun Soleha dengan NIM 203111104 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah dalam ilmu kalam. Yang pertama mengenai aliran Jabariyah. Dari segi pengertiannya terlebih dahulu. Secara bahasa, kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang memiliki arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kemudian kata jabara ditarik menjadi kata Jabariyah yang memiliki arti suatu aliran. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah suatu aliran dalam ilmu kalam yang berpendapat bahwa hanya Allah sajalah yang berhak menentukan dan memutuskan segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Jadi menurut aliran ini, setiap perbuatan manusia sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian mengenai latar belakang munculnya aliran Jabariyah. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah belum diketahui secara jelas. Abu Zahra menuturkan bahwa aliran Jabariyah sudah muncul sejak zaman sahabat dan pada masa Bani Umayyah. Kemudian adapun pendapat lain mengatakan bahwa aliran Jabariyah sudah ada sejak agama Islam muncul di kalangan masyarakat Arab. Kemudian mengenai tokoh pendiri dari aliran Jabariyah. Yang pertama Jaham bin Sofwan, yang kedua Al-Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Muhammad Al-Najjar, dan yang keempat Dirar ibnu Amr. Doktrin ajaran aliran Jabariyah. Doktrin ajaran aliran Jabariyah ada dua aliran, yakni yang pertama aliran ekstrim. Aliran ekstrim dikenal dengan nama Jahmiyah karena mendasar pemikiran yang tokoh utamanya yakni Jaham bin Sofwan. Doktrin ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, dan terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan. Tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas, sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah. Di antara ajaran kelompok ini yaitu yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Selanjutnya, surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat di akhirat kelak. Selanjutnya, aliran moderat. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad Al-Najjar. Ia menjadi pelopor aliran moderat yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam perbuatannya. Menurut aliran Jabariyah moderat, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Dasar ajaran aliran Jabariyah. Dasar pemahaman aliran Jabariyah ini dijelaskan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 96, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Pengertian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadar,
yang berarti kemampuan atau kekuatan. Secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya dengan atas kehendaknya sendiri. Menurut Ahmad Amin, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan mereka memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatannya. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Munculnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali diwujudkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau sekitar 689 Masehi. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu, kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaannya selalu mendapat tekanan. Bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap, tapi hanya untuk sementara. Sebab dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Qadariyah itu tertampung dalam Mu'tazilah. Dasar ajaran aliran Qadariyah. Dasar pemahaman pada aliran Qadariyah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Doktrin ajaran aliran Qadariyah menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam menyebutkan pokok-pokok ajaran Qadariyah adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan bukanlah mukmin, tetapi fasik. Orang fasik akan masuk neraka secara kekal. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya. Oleh karena itu, manusia akan menerima pembalasan baik berupa surga atas segala amal baiknya, dan akan menerima balasan buruk berupa siksa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Maka Allah berhak disebut adil. 3. Kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, yang artinya bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qudrat, hayat, mendengar, dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. 4. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama, sebab segala sesuatu yang memiliki sifat dapat menyebabkan baik dan buruk. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.